Ini segmen keberapa Kak? Banyak ya? Banyak kali lah, pokoknya ini udah shoot yang hari ke-10 kalau hari ke-10 hari kita syuting. Jadi di perkenalan dulu dong Tari, ada wanita cantik di sebelah sana. Ini kan Nurul, senior dari UI. Senior Tari, kakak kelas Tari ya? Kelas aku sama Seru banget ya, pokoknya hari ini kita kan judulnya dengan bintang tamu ini kita menghadirkan beberapa macam profesi nih untuk menambah pengetahuan teman-teman di rumah tentang fisioterapi. Nah, supaya lebih afdol silahkan Mbak Nurul yang cantik perkenalkan diri. Hai Babes, namaku Nurul. Sekarang kerja di klinik anak UBSD. Perkenalan apa lagi ya? Ya boleh, sepantas itu saja sudah cukup. Status mungkin boleh. Barangkali ya. Status belum nikah. Masih mencari atau sudah ada? Madam. Ya boleh. Oh ya boleh, tapi antrian jadi banyak sekali di sini. Anda antrian ke-5. Kan Nurul udah berapa lama prakteknya di fisioterapi? Nyemplung ke dunia profesional. Nyemplung ya, bener. Nyemplung. Jadi aku di fisioterapi anak tuh udah 10 tahun ya, ada 10 tahun. Iya, lama juga. Kok mereka lulus kapan? Lulus 2011. Nah, dari sejak lulus itu sudah langsung terjun, pertama kali kerja tuh terjunnya langsung ke klinik tumbuh kembang anak, langsung megang anak-anak gitu. Beberapa sama anak-anak Kak? Awalnya tuh ya nggak juga sih, maksudnya kayak entah gimana, karena pertama kali langsung terjun ke dunia anak, maksudnya tadinya kan nggak direncanain ya, begitu, maksudnya direncanain masuk nggak direncanain. Iya ya. Nggak niat ke arah situ ya? Nggak niat ke fisioterapi anak, tapi sering ikut pelatihan anak, beberapa kali dibimbing sama senior yang memang berkecimpung di dunia anak, lama-lama jadi tertarik banget sampai sekarang. Passion. Iya betul, megang anak-anak tuh tertantang dan menarik aja gitu, dan nggak nyangka juga sih udah 10 tahun betah gitu megang berkecimpung di tumbuh kembang anak gitu. Berarti selama ini nggak pernah ketemu pasien yang dewasa muda, selalu anak terus. Dewasa tua. Iya nggak sih Kak? Anak terus. Dulu pernah tuh sempat kerja di rumah sakit gitu, tapi rumah sakit ibu dan anak gitu. Jadi lebih ke lebih ke anak-anak, megang dewasa. Tadinya mau coba untuk belajar mau coba pengalaman megang dewasa, tapi ketemunya anak lagi. Jadi dokternya waktu itu kayak ngasih kepercayaan untuk masuk di tumbuh kembangnya gitu. Ada klinik tumbuh kembangnya juga. Jadi ya ke anak lagi gitu ya. Udah sampai sekarang. Mungkin sama anak-anak, untuk pasien-pasiennya. Hatinya juga kan. Betul. Iya, jadi kalau kita mundur sedikit nih Beb, berarti kita mau ngasih tahu bahwa ternyata di dunia perfisioterapian ini tuh banyak banget spesialisasinya. Contoh Tari pegang kasus dewasa ya, untuk muskuloskeletal. Aku juga muskuloskeletal, sport. Ternyata ada juga nih fisioterapi yang khusus untuk menghandle anak-anak. Nah hari ini kita bakal ngulik nih fisioterapi untuk anak-anak tuh apa aja gitu loh manfaatnya, terus kondisinya kondisi apa aja. Gitu sama Nurul berbincang-bincangnya. Kakak ini sharing dulu ke babes di rumah, kondisi yang bisa ditanganin sama fisioterapi anak itu apa aja? Oke, baik. Jadi kalau misalnya di fisioterapi anak biasanya yang bisa ditangani tuh bayi dengan riwayat resiko tinggi. Itu maksudnya tuh kayak riwayat infeksi. Pernah ada riwayat infeksi kehamilan ibunya, terus kemudian ada riwayat tergangguan pada saat persalinan gitu, persalinan, terus ada bayi lahirnya kuning, maksudnya bayi lahir dalam keadaan kuning, terus ada riwayat kejang, bisa, terus kemudian bayi prematur, mereka rentan dengan keterlambatan perkembangan juga. Terus bayi dengan berat lahir rendah juga bisa. Yang lainnya adalah kayak seperti keterlambatan perkembangan motorik tuh. Kemudian
anak dengan diagnosis tumbuh kembang gitu. Iya. Anak diagnosis tumbuh kembang tuh banyak juga, ada gangguan neurologi seperti yang mungkin beberapa banyak yang aku pegang tuh cerebral palsy ya namanya. Cerebral palsy, kemudian ada Down syndrome juga, itu cukup banyak juga. Ada yang keterlambatan perkembangan sekedar delay motorik gitu, ada global delay ada gitu, ada beberapa. Beberapa yang biasa aku temuin dan beberapa yang fisioterapi anak bisa pegang gitu. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas nih kondisi-kondisi apa aja yang bisa di-treat sama fisioterapi anak. Nah, aku mau bertanya, berarti kalau tadi dari mulai permasalahan dari bayi di dalam kandungan sampai bayi lahir sampai nanti gede, jadi di usia berapa sih sebenarnya anak-anak itu bisa datang ke fisioterapi? Atau yang pengalaman Nurul tuh menangani anak yang paling kecil itu di usia berapa? Kalau fisioterapi anak tuh bisa megang dari usia 0 sampai 18 tahun karena anak-anak disebut anak sampai 18 tahun. Saya sendiri punya pengalaman paling kecil tuh megang bayi usia 2 bulan. 1 bulan pernah. 1 bulan masih pernah. Merah kali gitu ya? Iya, masih kecil banget gitu. Karena anak tersebut punya riwayat persalinan yang terganggu pada saat riwayat persalinan. Jadi resiko itu sudah terlihat, jadi langsung dirujuk ke fisioterapi gitu. Jadi sedini mungkin langsung diterapi gitu. Oke. Nah itu kan kalau orang tuanya aware atau ternyata support systemnya aware gitu nggak sih? Kalau yang ada nggak sih kondisi yang Nurul tuh bilang, oh ini tuh sebenarnya bisa loh untuk dibawa ke anak-anak di usia sekian selama gitu. Patokannya aja gimana? Kalau dari lahir tuh gimana? Patokannya sih tidak ada salahnya untuk mendeteksi dini anak-anak kita ya. Jadi kalau misalnya ketemu kecurigaan keterlambatan perkembangan atau gerakannya abnormal atau kok gerakannya beda ya dari anak yang lain, nah itu langsung aja gitu, nggak usah tunggu terlambat dulu. Terkadang ada beberapa anak yang nggak langsung menunjukkan klinis yang benar-benar tepat gitu, tapi ternyata ketika diperiksa ya ada terjadi keterlambatan gerakan. Jadi sebaiknya ya sedini mungkin tidak ada salahnya untuk sering-sering diperiksa ya, daripada udah terlambat baru di terapi gitu. Itu akan lebih kalau sulit. Kalau sampai 30 tahun. Iya. Wah, itu ada mainan yang lain ya, bener. Iya, itu lebih parah lagi ya. Sulit anak-anak yang nggak bisa ya. Kakak ini kan nanganin fisioterapi anak udah 10 tahun. Itu kayaknya expert banget ya buat kita ya. Pengalaman yang suhu. Ada nggak sih challenge ketika nanganin pasien anak, dan challenge-nya tuh lebih ke anak-anaknya atau mengedukasi orang tuanya sebenarnya? Challenge-nya tuh di mana? Atau dua-duanya? Iya. Ini bicara challenge nih jadi pengen curhat jadinya. Silakan. Sesungguhnya aku tuh nggak terlalu into anak-anak, makanya aku mengkhususkan diri untuk pegang terapi dewasa. Karena challenge yang aku alami sama anak-anak, buset kalau sama dewasa kan sakit nggak pak, sakit nggak bu, sakit betul. Anak-anak nggak kooperatif kan. Silakan ibu, waktu dan tempat silakan. Iya bener banget. Jadi challenge-nya itu dua-duanya benar, orang tua dan anak-anak. Pertama, bagaimana kita bisa menyampaikan bahasa yang memang orang tuanya itu bisa paham gitu. Terkadang kan bukan terkadang ya, semua orang tua begitu tahu anaknya bermasalah, even itu ringan, sedang, berat, pasti mereka merasa terpukul ya. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa anaknya terlambat perkembangan, itu menyampaikan dan membuat orang tuanya tuh bisa ikut semangat dalam membantu program terapi ke anaknya gitu. Jadi challenge-nya juga di situ, bagaimana bisa membuat orang tuanya percaya anaknya kita pegang kan gitu. Maksudnya itu challenge yang cukup bener-bener selama ini tuh besar banget gitu buat aku gitu. Jadi menjaga komunikasi penting banget. Nah untuk anak-anaknya sendiri ya betul gitu, anaknya kan kita nggak bisa tahu anaknya sakit atau enggak, benar atau enggak, segala macam ya, dilihat dari ekspresi. Atau terkadang walaupun mereka nangis gitu pada saat kita pegang kan belum tentu nangisnya itu memang karena nangis sakit. Ada beberapa anak yang memang nangisnya karena
pisah dari ibunya, terbiasa digendong ibunya, jadi mesti sering-sering membaca bahwa oh anak ini memang benar-benar karena salah treatment kita atau gimana gitu. Jadi bagaimana membuat mereka lebih tenang, lebih nyaman sama kita. Apalagi kalau ketemu orang baru, pasti kebanyakan anak-anak tuh nggak langsung nyaman ya. Jadi butuh waktu untuk adaptasinya sendiri, butuh waktu yang lama gitu kan. Untuk sampai kepada benar-benar terapinya gitu. Iya, jadi challenge-nya. Kalau mau pacaran kan gitu ya, PDKT dulu. Iya benar. Tiba-tiba kayak gue expert aja. Wah, sekalian semua ketawa ya. Iya, sulit banget. Dan bener loh, anak-anak tuh ngerasa ya nggak sih kalau terapisnya atau fisionya itu datang dan lagi moodnya nggak enak atau nggak bagus, anaknya nangis dan nggak kooperatif gitu. Iya bener. Kadang kayak udah kenal nih hari pertemuan pertama, begitu kenal terus dia tahu karena kita memposisikan yang dia nggak nyaman, terus dia langsung kayak lebih protek ya, maksudnya lebih protek. Nanti penolakan gitu penolakan. Padahal ya itu yang baik buat dia misalnya. Nanti pertemuan kedua lihat pintu aja udah nangis gitu. Aduh itu lebih ya gimana caranya kita bisa kreatif atau bisa cepat beradaptasi sama si anak atau memikirkan nih apa nih yang dia tuh suka, mainan apa yang dia suka ya. Kita benar-benar harus berpikir ya, kadang-kadang kita jadi badut sementara juga. Jadi kayaknya membuat mereka tuh sekedar nyaman dulu dengan kehadiran kita aja, belum disentuh aja udah langsung protek. Nah itu sih challenge terbesar. Sabar banget ya. Enggak sih. Jadi anak orang aja bisa apalagi anak sendiri. Iya. Langsung. Aduh. Nanti kasih Instagram dia juga cepet. Kakak apa namanya? Ini tuh fisioterapi anak ini kan challenge di dua pihak ya. Si anak dan orang tuanya juga pernah nggak waktu datang nih kayak home visit gitu. Anaknya nggak mau di fisioterapi sama sekali, udah terus kakak pulang lagi, datang terus pulang lagi. Iya pernah nggak gitu? Pernah ya? Itu enak ya? Pernah nggak sih? Itu enak ya. Kalau dibilang pernah sih, ya syukurnya sih nggak pernah ya. Maksudnya datang terus pulang lagi gitu. Tapi ada beberapa anak yang jadi kayak nggak efektif, kayak lagi cranky gitu ya. Kalau cranky sih banyak ya. Jadi mungkin karena dari awal pertemuan kita bilang sama orang tuanya, ya mungkin nanti beberapa pertemuan nggak akan bisa langsung nggak nyaman gitu kan. Jadi mungkin orang tuanya mengerti, tapi ada masanya mereka bener-bener cranky banget gitu. Soalnya anak tuh kalau udah nggak mood, itu lama membuat moodnya balik dulu gitu. Jadi sedangkan masa juga kayak gitu, kalau udah moodnya nggak bagus, lama itu berarti masuk kategori anak-anak ya? Iya bisa juga. Tapi di mana dulu? Kalau itu kayaknya saya angkat tangan ya. Anak-anak gede ya sebenarnya. Iya gitu. Keterlambatannya sudah cukup Telat itu udah nggak terlambat lagi, ketinggalan. Umurnya berapa ya? Kira-kira 30 atau 31 tahun. Ketahuan deh ya umurnya. Terus kira-kira kalau fisioterapi untuk anak tuh kan berarti butuh berapa kali sesi kan? Kira-kira berapa? Ada patokannya gitu nggak sih menurut? Patokannya sih pertama kita lihat dulu masalahnya, problemnya, dulu ya. assessment. Dari situ kita bisa tahu seberapa butuh, seberapa sering mereka harus bertemu sama kita. Karena selain itu kita kan juga ngasih program. Nah, kita lihat progresnya juga sih gitu. Kalau ya ada yang 2 kali, 3 kali seminggu gitu. Ya makin sering makin bagus gitu. Karena pada dasarnya menerapi anak tuh setiap hari sih. Makanya walaupun nggak ketemu kita harus terus ngasih tahu ke orang tua bahwa di rumah jangan lupa dilatih juga. Jadi jangan ngandelin fisioterapi aja gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dikerjakan, ada hal-hal yang hanya kita yang bisa kerjakan treatmentnya gitu. Oke, terus kondisi pandemi gini gimana, berdampak atau gimana? Kadang kan pasti karena di rumah kan, anak-anak rawan tertular. Iya juga betul. Gimana ceritanya kalau pandemi ini? Kalau menurut gimana? Iya, jadi memang anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang itu memang mereka lebih rentan untuk terpapar ya, apalagi yang gangguan neurologi yang berat atau gangguan syaraf yang berat. Mereka memang pada dasarnya sebelum masa COVID aja ada banyak mengalami gangguan pernafasan gitu. Maksudnya untuk bernafas aja belum stabil, apalagi ditambah COVID. Jadi
yang jelas ya lebih terhambat sekarang, tapi mungkin sekarang kita udah beradaptasi ya karena cukup lama, udah hampir 2 tahun, jadi mulai beradaptasi dengan ya kita pakai APD dan protokol sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Dan sebisa mungkin kita lebih gencar lagi mengajarkan apa yang bisa diperhatikan di rumah nih biar nggak makin ini kan menurun perkembangannya gitu sih. Tapi ya, ini orang tuh orang cerdas loh. Ya kan, dari profilnya, dari udah kemana-mana. Tapi juga kan, kemarin sempat. Iya sih, alhamdulillahnya punya kesempatan tuh sebelum pandemi kan, kalau nggak salah seingat saya 2018 tuh ke Filipina untuk pelatihan. Namanya sih International Bobat Pediatrik. Ini dia jadi mempelajari bobat ya. Dapat license. Kalau instruktur belum karena masih basic. Basicnya karena setelah basic masih ada advance baru intermediate. Iya baru instruktur agak panjang juga kalau untuk. Tapi kan udah ada jalannya gitu loh hebat. Emang concern banget sama anak sebetulnya. Udah sertifikatnya juga. Oke, jadi ya hebat. Aku tuh enggak sih. Nanti enggak lanjut. Nah, kita harus serius. Betul. Ayo, silakan di sini dulu. Terima kasih. Iya. Ini hebat banget nih, Kak Nurul ini, dia akademisi juga ternyata di UI. Jadi dia menjadi dosen tamu. Dosen. Mahasiswa terapi di Universitas Indonesia ya, Kak? Dan di kampus lain juga ada? Enggak sih, baru di satu kampus aja. Itu juga baru memulai untuk di bidang akademisi gitu dan belum tetap, jadi memang hanya ngebantu karena lagi pandemi, mereka kesulitan untuk datang langsung ke klinik, jadi iya betul, jadi ya ngebantu aja sih sebenarnya, belum yang expert lah, masih jauh. Jadi kalau iya makanya saya tuh nggak kebayang aku aja lu berapa tahun sob? Aku 8 baru tahun di sama bawahnya. aku juga 8 tahun. Sama lah. Aku tidak melihat diriku 2 tahun lagi kita juga ya. Tapi aku udah mulai melipir jauh kan. Iya. Manajemen udah. Iya. Ini ke arah marketing, manajemen jadi gue jual semuanya. Kakak, ini ada nggak pesan-pesan untuk yang baru kuliah dan masuk fisioterapi supaya bisa dia tuh tahu ternyata fisioterapi itu memberikan peluang yang besar nih di bidang pekerjaan gitu. Kemarin kita juga ngundang banyak ya Kak, dan mereka masih banyak pesan. Kalau dari Kakak gimana? Kalau dari aku sih buat teman-teman sih, kalau yang biasanya kan kalau baru lulus kayak masih nyari jati diri gitu ya, masih meraba-raba, aku cocoknya iya bener, aku ini ngapain ya kerjanya gitu maksudnya. Terus kedua, aku mau di bidang apa nih, atau aku mau concern di mana. Yang jelas sih boleh sih, nggak ada salahnya untuk mencoba semua bidang, maksudnya awal-awal ya untuk tahu dulu, sekedar tahu, tapi harus cepat menentukan, kira-kira saya nih minatnya di bidang apa. Kalau anak ya bener-bener jangan setengah-setengah gitu, bener-bener ikut belajar tentang semua tentang anak-anak, terus bergabung di organisasi perhimpunan fisioterapi anak ya, begitu juga sebaliknya olahraga ya bener-bener tekunin olahraga gitu. Jadi apa yang kita kerjakan kan nggak setengah-setengah, jadi aplikasi ke pasien juga optimal dan maksimal gitu sih. Gitu. Terus biar ajakan dong ya, karena kan gini, kalau kita pasti ngajaknya iya kalau muskulo kayak kita gini selesai pasien biasanya 3-5 kali tuh maksimal udah sembuh. Betul. Terus apa nih yang bisa, karena kan kita harus mengencourage gitu ya. Betul. Fisioterapi anak itu terbuka lebar loh kesempatannya sebenarnya. Sebenarnya menurut Nurul nih, kesempatan apa yang udah didapat selagi menjadi fisioterapis anak? Iya benar banget. Ada beberapa perbedaan yang misalnya dewasa sama anak nih ya, lebih kepada kalau misalnya pasien dewasa benar tadi misalnya 3-5 kali, apalagi pasien yang lebih cepat selesai recovery-nya lebih. Tapi kalau anak-anak nih karena apalagi dengan gangguan yang berat ya, terkadang mereka sampai beberapa tahun gitu. Saya
ada gitu dari udah sampai 5 tahun lebih ya masih dengan pasien yang sama gitu sampai sekarang. Maintenance-nya penting banget gitu. Jadi kesempatan untuk di bidang fisioterapi anak ini besar dalam arti kita bisa punya peran dalam membantu masa depan mereka gitu. Tuh, ini kalau yang bener Bu dosen saat fisioterapi lurus tuh kayak gini ngomongnya. Kalau gue data gue barusan ngomong gini. Nih ya, kalau fisioterapi muskulo itu cuma 3-5 kali visit. Kalau ini sampai 5 tahun, lo bayangin 1 kali visit berapa? Jadi lebih banyak duit yang akan didapat kalau fisioterapi anak-anak. Iya kan? Kalau dia untuk membantu anak-anak bisa lebih berguna. Kalau gue mikirnya oh jadi kalau mau fisioterapi beda ya lebih benar. Ini butuh ketelatenannya dan juga kesabaran yang lebih juga. Iya, tentunya dengan apa ya, dengan challenge ya. Udah deh. Nggak, kadang kalau megang anak kadang kita banyak nggak teganya sih. Maksudnya ya karena ya itu tadi challenge-nya dengan melihat apa ya, kondisi psikologis dari orang tuanya gitu, kondisi psikologis anaknya gitu. Benar-benar ya kita akan berusaha semaksimal mungkin walaupun memang kita tahu misalnya gangguannya udah berat nih dan tahu kalau anaknya sulit untuk sampai di tahap berjalan misalnya. Yaitu apa ya, di antara anak ini kemajuannya sulit tapi memang harus tetap maintenance gitu. Jadi menjaga itu untuk tetap agak nyes juga sih di hati gitu ya. Dengan pekerjaan seperti ini ya beratnya kadang di situ juga gitu. Karena udah lama terapi tapi perkembangannya kok sulit. Tapi memang karena faktor resiko dan gangguan yang begitu berat gitu. Kebanyakan sih gitu. Iya, berarti memang perlu komunikasi yang baik juga nih. Gimana menjelaskan ke orang tua kondisi anaknya. Aku tuh sebenarnya mau tanya satu lagi boleh ya? Boleh. Misalnya nanti aku juga ada satu. Oh iya, ada dulu. Udah masukin apa gimana tuh, Pak? Enggak. Tuh, gunting batu kertas. Iya, sudah. Udah aku jadi deg-degan nih. Ya seru banget. Kita harus sebut gini. Oh gitu. Tadi kan bilang ya, emang anak itu kan panjang itu perjalanannya. Kalau Nurul, itu tuh apa aja sih sebenarnya yang dilakukan? Karena kan tadi kita udah ngebahas fisioterapi itu menerima pasien anak-anak kondisi A, B, C. Nah itu diapain sama Nurul? Dibolak-balik kah? Atau dijungkir balik kah? Sama Nurul tuh diapain aja fisioterapinya? Iya, jadi secara umum aja ya, jangan secara bahas umum. fisioterapi. Iya, nanti panjang ya. Ini namanya kuliah sama Nurul. Iya ya, panjang ya nanti. Iya, jadi balik lagi tergantung problemnya apa. Ada beberapa yang memang kalau yang pasti aku menstimulasi perkembangan gerak normalnya gitu. Targetnya adalah bagaimana membuat mereka bisa bergerak secara normal. Beberapa penanganan misalnya memfasilitasi motoriknya, terus kalau yang terjadi kekakuan yang berat atau disebut dengan spastik, ya kita relaksasi otot. Kalau yang hipotonia berat gitu kayak kasus-kasus dengan yang anak-anaknya yang lemes banget ya justru kita tingkatkan tonusnya gitu. Jadi case-nya tuh bener-bener beda-beda setiap anak. Terus kita juga bisa seperti menggerakkan seluruh sendinya biar mencegah pemendekan otot gitu. Sebenarnya sama aja sih. Tapi lebih kepada kalau megang anak tuh kadang kita nggak bisa hanya melihat satu aspek, maksudnya hanya motoriknya saja ya. Kita juga harus mempelajari psikologisnya karena kalau kita paksa anaknya jadi nangis, bisa jadi kaku, malah makin kaku karena dia tegang, cemas gitu kan, gelisah gitu. Tapi kurang lebihnya seperti itu yang bisa kita kasih ke anak-anak gitu. Masas juga sih, beberapa anak, apalagi masih bayi-bayi itu butuh sering-sering dimasas sama kita gitu untuk membuat mereka lebih relaksasi. Iya, betul. Sih kita aja orang dewasa kalau dimasas jadi rileks ya, apalagi iya. Betul. Iya, seperti itu. Sedetail itu sih iya betul, dan emang harus pelan-pelan nanti Nanti tiba-tiba anaknya sakit dikit atau liburan lah sebentar balik lagi kondisi awal gitu, mulai lagi
buku nah, kalau flexing terus. Iya, kalau liburan lama tuh berasa banget ininya penurunannya. Kalau ada penurunan tekan banget. Dua-duanya yang nggak penurunan pasien. Ini saya digiring ke arah situ terus ya. Penurunan finansial ya. Tapi sedangkan Kakak mau ngaco. kan setiap fisioterapis kita pun ya punya pasien ada yang kayak bikin, oh ini gue bikin teringat terus nih karena pasien ini waktu itu case-nya berat, terus gue berhasil bisa mencapai goalnya. Ada nggak sih case yang kakak pegang sampai sekarang tuh bisa jadi inspirasi dan diceritakan ke mahasiswa dan ke orang-orang? Kayak gue bangga nih jadi fisioterapis anak gitu. Gue nih seorang guru. Apa yang berkesan kak? Yang teringat banget? Yang berkesan ya. Iya, yang pasti begitu kita membuat mereka contoh yang lebih sering ya, membuat dari nggak bisa jalan jadi bisa jalan, itu tuh bener-bener punya kesan yang beda gitu. Karena aku ngerasa pada saat kita megang anak tuh kita kayak membangun masa depannya gitu. Aduh, ini highlight sekali, babe. Kayaknya membangun masa depan, masa depan mereka gitu, mas, ngebantu dalam peran masa depan mereka, bagaimana mereka bisa mengejar perkembangannya seperti anak-anak lainnya. Itu sih kesan yang paling bikin selalu semangat gitu. Tapi balik lagi yang dibilang rasa bangga, justru kayak banyak sering gak bangganya karena ya tadi dengan gangguan yang begitu berat kita sudah ya berusaha seoptimal kita, tapi perkembangannya masih lama banget karena gangguan yang begitu berat tadi gitu. Jadi tapi ngerasa dari situlah kita ngerasa bahwa belajar itu tuh ya buat anak-anak gitu. Gimana ya caranya biar dia bisa berkembang dan segala macamnya gitu. Lebih tantangan untuk semakin kita mencari tahu gitu tentang anak-anak. Ya, kayaknya nggak highlightnya tadi deh, karena mau membentuk masa depan si anaknya jadinya namanya iya, jadi nggak boleh setengah-setengah dong, karena ini tanggungannya bener-bener anak nih yang untuk menjalani masa depan mereka. Wow, that's so inspiratif. Terima kasih. Terus berkarya ya, karena kamu harus menciptakan generasi muda yang baru. Yang galau-galau, yang bingung ini arah jalan setelah lulus fisioterapi mau kemana. Iya, bener-bener. Silakan tonton episode kita yang ini, dicermati, diulang dari 0 sampai kalau iya, biar nambahin viewers. Lo ulangi depan maju pokoknya 50-10 kali. Terus Kakak, terakhir ada nggak quotes untuk babes di rumah? Quotes untuk babes di rumah. Apa yang pengen kamu sampaikan deh? Satu kalimat, dua kalimat yang highlight banget yang gitu. Sekarang lo dari bukan siapa-siapa gitu ya, waktu 10 tahun lalu, sekarang lo sudah menjadikan role yang wow, expert. Wow, yang lo udah punya sertifikat internasional, dosen. Iya. What do you want to tell? Iya, benar banget. Jadi dulu waktu lulus tuh benar-benar ngerasa, aduh kayaknya gue tuh nggak bisa gitu, maksudnya kerja di bidang ini kayak nggak bisa banyak ngasih manfaat segala macam. Terus waktu itu ngelihat senior, jadi penting banget ya ketemu senior yang tepat gitu, senior yang mau membimbing kita gitu. Jadi karena melihat mereka, kita jadi terpacu untuk belajar karena ada yang membimbing segala macam. Jadi ngerasa ngelihat orang-orang udah pelatihan kemana, kita baru lulus dan nggak ngerti apa-apa. Walaupun pada saat kuliah kita bisa dapat semua ilmu gitu, tapi pada saat kita di lapangan bener-bener kayak nol banget gitu ilmu kita gitu. Dari situ ya jatuh bangun itu biasa, tapi dari situ proses belajar yang kita nggak akan pernah bisa lupa dengan proses jatuhnya kita itu. Maksudnya jatuh dalam arti saat kita kebingungan dalam megang pasien, merasa nggak ada perkembangan dan segala macam. Yang penting tetap mencari tahu terus, jangan pernah berhenti penasaran ya kalau untuk belajar gitu, jangan pernah berhenti belajar. Nanti kita akan dapat jalan yang lebih gampang, lebih mudah gitu. Maksudnya untuk sampai kepada sekarang ini benar-benar proses yang ya membanggakan juga sih untuk diri sendiri aja gitu. Nggak nyangka. Kita aja bangga ya, Sob. Ya harus sama diri sendiri. Never stop learning. Never stop learning. Never stop trying. Thank you banget lo udah sama-sama ngopi, ngeteh, nyoklat bareng Show Babes. So
sore kita hari ini. Iya, sama-sama. Thank you so Aku juga ngerasa bangga banget ya bisa datang ke sini. Kayaknya Terus ini ngelihat di YouTube tuh sering ngelihat YouTube-nya Fashion Babes tuh kayaknya keren-keren banget gitu Amin. kan. Terima kasih ya. Makasih. Nggak nyangka gitu. Menyimpang soalnya. Kakak thank you banget ya Kak. Iya, sama-sama. Thank you Semoga sukses terus ya Amin, YouTube-nya. makasih juga buat Nurul. Kalau nanti udah Amin. sukses go internasional, jangan lupa Aduh. kan Fashion Babes Center lo ya deh. Sibuk gue Amin. jadwalnya masih 2022. Aduh. Sibuk banget. Kakak silakan dikasih tahu Instagramnya apa. Siapa tahu ada mau konsul lewat DM ya, nggak tahu. Ya silakan dapatkan Instagramnya di Nurul_Yui_ atau Nurul Iman namanya. Boleh follow. Ada satu sih. Iya ada satu. Ada Maksudnya Nurul_Yui_. Oke, Gitu. nanti di pop up gitu ya. Jadi kreator bisa kan? Oke. Kakak jangan lupa apa? Oh iya, jangan lupa. Jangan lupa apa? Makasih loh. Kakak Oh, jangan banyak lupa gue. apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa pantengin terus YouTube Visio Babes ya kan, dan juga Instagram kita di visio@babes. Terus nanti kalau udah masuk YouTube jangan lupa ngapain Tari? Comment, share, like, sama nyalain Notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Bye. Bye.